Di zaman Umar bin Khattab ditemukan jenazah Nabi yang masih utuh. Namanya Nabi Daniel. Di zaman Umar bin Khattab, Pak. Waktu itu ketika pasukan kaum muslimin menguasai suatu dusun, suatu perkampungan, di mana perkampungan di sini mereka kalau nggak turun hujan, mereka keluarkan peti. Lalu dibuka peti itu, turun hujan. Dimasukkan lagi. Maka rupanya dusun ini diserang oleh kaum muslimin dan dikuasai. Diambil peti itu, ternyata jasad seorang nabi. Dikirim surat kepada Umar bin Khattab. Ditemukan jasad seorang nabi. Apa kata Umar? Buatkan kuburan nabi itu 13 kuburan. Di antaranya yang di bawah sungai. Lalu kemudian dibuat 13 kuburan, dikuburkan di salah satunya dalam suatu riwayat yang di bawah sungai itu, lalu diratakan supaya tidak ada orang yang ngalap berkah. Gimana ya kalau ternyata jasad Nabi itu ditemukan oleh kaum muslimin sekarang ya? Mungkin dibikin Pak kubah gede, orang pada duyun-duyun ngalap berkah Pak. Tapi di zaman Umar enggak. Justru Umar khawatir ini bakalan apa? Ya dijadikan kesyirikan. Maka sengaja oleh Umar disembunyikan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang ngalap berkah. Makanya meminta keberkahan, ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan keberkahan, haram. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersama para sahabat pergi setelah menguasai kota Mekah, Pak, untuk memerangi Hunain. Dan waktu itu pasukan kaum muslimin besar, Pak. Rupanya di tengah jalan mereka melewati sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Rupanya orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam berkata apa? Hai Rasulullah, jadikan dong buat kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat. Karena Dzatu Anwat ini tempat ngalap berkahnya orang musyrik. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Inna sunan. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengucapkan kata-kata mirip yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Banu Israel? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami ilah sebagaimana mereka mempunyai ilah. Nah, itu ya akal Islam. Adapun para nabi hidup di kuburannya sholat, betul hadisnya sahih. Tapi itu alam barzakh, Pak, bukan alam dunia. Para nabi di kuburannya hidup betul, mereka sholat betul. Tapi apa kata Ali Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari? Itu kehidupan alam barzakh. Tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan apa? Dunia. Sebab kalaulah dikatakan bahwa para nabi itu hidupnya di kuburan seperti hidupnya di dunia, berarti orang yang gali kuburan nabi dan ngelihat jadi sahabat dong, Pak. Ya. Padahal itu batil. Makanya jangan disamakan. Dan hidupnya para nabi di kuburan sama dengan hidupnya orang-orang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki. Allah mengatakan mereka hidup. Tapi hidup apa? Maksudnya hidup alam kubur, alam barzakh. Maka beda, Pak, kehidupan alam barzakh dengan kehidupan mana? Dunia. Kalaulah hanya karena para nabi itu berdasarkan hadis bahwa para nabi itu hidup di alam kuburnya, kita bisa ngalap berkah atau datang ke kuburan minta. Yang pertama kali melakukan para sahabat pasti, Pak. Dan ternyata tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu.